Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kita di acara Obat Taman Sari, obrolan sehat Taman Sari. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua ya. Hari ini tanggal 4 Februari 2022, saya Dr. Yuliani Safitri akan menemani Bapak Ibu semua mungkin sekitar 15 menit ke depan untuk melanjutkan acara khusus nih dari akunnya PKC Taman Sari, itu tadi Obat Taman Sari, obrolan sehat Puskesmas Kecamatan Taman Sari. Nah, di kesempatan ini Bapak Ibu, bertepatan dengan hari ini adalah hari yang spesial banget di kesehatan, yaitu Hari Kanker Sedunia. Nah, berkaitan dengan Hari Kanker Sedunia ini Bapak Ibu, podcast Obat Taman Sari sudah mengundang lagi narasumber yang kompeten untuk kita bisa tanya jawab terkait apapun itu informasi kesehatan tentang kanker. Nah, kali ini di episode yang kedua ini ya, narasumbernya sama seperti episode yang pertama yang luar biasa dari penanggung jawab program penyakit tidak menular Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Dr. Nurvita Anggraini. Selamat bergabung kembali, Dok. Iya, Dok. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang kembali. Ini Masya Allah ya, Dok ya, 2 kali loh, Dok ya. Kayaknya ketiga kali nanti dokter lagi. Karena memang banyak sebenarnya, Dok ya, kalau betul. terkait dengan PTM itu runtutan penyakitnya banyak sekali jumlahnya ya. Betul. Nah, Dok, kan tanggal 4 Februari nih, Dok, 2022, dan memang kebetulan nih kita pakai pita pink juga ya. Iya. Menandakan ini Hari Kanker Sedunia nih, Dok ya. Iya. Nah, tema Hari Kanker Sedunia tahun ini adalah Close the Care Gap. Nah, apa tuh, Dok? Kenapa tema itu yang diangkat? Iya, jadi Kemenkes setiap tahunnya itu selalu ada tema-tema baru untuk Hari Kanker Sedunia. Nah, tahun ini temanya adalah Close the Care Gap, yaitu pendekatan atau mendekatkan pelayanan untuk screening atau deteksi dini kanker. Jadi semua layanan, semua masyarakat itu bisa untuk mengakses layanan ini di seluruh Indonesia gitu. Nah, salah satunya kita di Puskesmas Kecamatan Taman Sari itu memang sudah berjalan program ini, yaitu adalah screening atau deteksi dini kanker, terutama pada perempuan, yaitu untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan melakukan IVA test, dan untuk deteksi dini kanker payudara yaitu dengan sadanis periksa payudara klinis. Seperti itu, Dok. Oke, berarti tema itu diangkat untuk supaya lebih terjangkau lagi nih, Dok ya, terkait screeningnya terutama ya, di bagian pencegahan. Nah, kan gini, Dok ya, kanker ini termasuk dari bagian penyakit tidak menular, dan tentunya ada beberapa faktor penyebab ya, Dok ya. Ada penyebab yang tidak bisa dirubah sama sekali gitu, salah satunya adalah gen atau keturunan, tapi ada faktor yang ternyata memang bisa dirubah dan itu tanggung jawab dari diri orang tersebut. Nah, itu faktor risiko yang seperti apa, Dok, yang bisa dirubah? Iya. Jadi itu kanker sampai saat ini itu belum diketahui penyebabnya gitu ya. Namun ada faktor-faktor resiko yang bisa memperberat. Ya, tadi seperti Dr. Yuli sampaikan, yang tidak bisa diperbaiki memang sudah keturunan gitu atau genetik dari keluarganya yang beresiko untuk sebelumnya mengidap kanker. Nah, untuk yang tidak bisa yang masih bisa diperbaiki, yaitu yang pertama adalah lifestyle. Lifestyle itu artinya kebiasaan atau pola hidup yang terus-menerus dilakukan. Contohnya adalah obesitas ya, salah satunya. Obesitas ini juga salah satu mendulang salah satu resiko untuk meningkatkan kanker gitu. Jadi dari pola makannya yang misalkan contoh banyak makan yang berminyak, kemudian kurang serat, kemudian makan makanan yang dengan bahan berbahaya, contohnya pewarna, penambah rasa, atau bahan pengawet lainnya. Nah, itu juga salah satunya beresiko untuk mencetuskan kanker. Seperti itu sih, Dok. Oke, berarti dari beberapa faktor yang kalau misalnya keturunan mah sudah tidak bisa diapa-apain ya, Dok ya. Jadi kita betul. tidak bisa memilih gitu kan ya, lahir dari orang tua yang sehat atau tidak. Tapi kalau gaya hidup itu tanggung jawab orang tersebut. Dan seperti betul. tadi Dokter Nurvita sebutkan, itu yang lifestyle yang seperti obesitas tadi itu sangat-sangat bisa dicegah ya, Dok ya. Iya. Artinya memperkecil kemungkinan seseorang itu bisa terkena kanker seperti itu ya. Betul. Oke. Sekali. Nah, kira-kira nih, Dok, kondisi yang bagaimana yang membuat kita ini harus waspada nih terhadap kanker? Contoh, kan kalau misalnya khususnya untuk wanita nih, karena di puskesmas yang gencar itu pemeriksaan IVA test terkait dengan serviks ya, kanker leher rahim gitu.
kondisi yang seperti apa yang membuat seseorang tuh harus waspada untuk dia memeriksakan diri nih dok ke layanan kesehatan gitu. Iya. Let's say kita ambil yang terbesar di wanita ya, itu Iya. nomor 1 apa dok? Kanker payudara. payudara ya. Kemudian yang kedua adalah Kanker leher rahim. kanker leher rahim. Nah itu apa yang harus diwaspadai dok kira-kira? Iya. Itu yang pertama adalah usia ya dok ya. Nah, Oke. usia produktif gitu ya, wanita yang sudah berusia produktif apalagi sudah seksual aktif itu juga sudah mulai diwaspadai karena ya pasti sudah ada resiko. Kemudian dari usia itu misalkan kontak seksual, misalkan apakah dia berkontak seksual lebih dari satu pasang maksudnya gitu ya dok, atau tidak safe sex gitu, itu juga beresiko. Kemudian kalau ibu-ibu yang menyusui dok, maksudnya melahirkan tapi dia tidak menyusui bayinya, itu juga beresiko. Oh. Iya, kemudian ataukah dia misalkan menikah terlalu muda atau menikah yang usia tua, itu juga beresiko. Atau wanita-wanita yang menggunakan obat-obatan hormonal. Iya, gitu, itu juga beresiko. Apalagi dicetuskan dengan misalkan anggota keluarga tadi yang ada riwayat kanker di riwayat keluarganya. Nah itu memang untuk rutin kontrol dok 1 tahun sekali minimal. Setahun sekali Iya, minimal setahun sekali. untuk pemeriksaan. Di Puskesmas Kecamatan Taman Sari itu gratis karena Oke. memang di cover BPJS juga dan memang itu program dari pemerintah juga. Jadi ayo ibu-ibu atau yang tadi usia yang saya bilang yang beresiko, datanglah ke Puskesmas Kecamatan Taman Sari untuk diperiksakan sejak dini. Sejak dini ya dok ya. Oke. Nah tadi seperti yang dokter Vita sebutkan tadi, berarti ketika seseorang itu dia punya riwayat dalam keluarganya, riwayat keganasan, kanker gitu ya, Iya. berarti dia sudah harus waspada gitu dok ya. Iya betul. Terus kemudian untuk dia ngerubah tentunya gaya hidupnya seperti Iya. itu. Kalau dia ada keturunan, kemudian tadi faktor risiko yang dokter sebutkan, Iya. itu hendaknya dia untuk pelayanan memeriksa. kesehatan. Khususnya di Iya. Puskesmas Kecamatan Taman Sari udah ada ya. Ibu-ibu semua, bapak-bapaknya juga nggak apa-apa nih yang nonton ini bisa kasih tahu ke ibu-ibunya ya. Iya. Nah, menariknya lagi nih dok, kalau terkait CA cervix itu kan satu-satunya kanker yang bisa dideteksi dan bisa dicegah sejak dini ya dok Iya. ya. Itu Iya. bagaimana tuh dok? Kenapa begitu gitu? Iya, jadi di antara semua kanker gitu ya, ternyata kanker leher rahim adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah gitu dengan cara apa? Yaitu vaksinasi dok. Nah, karena penyebab dari kanker leher rahim itu kan memang disebabkan oleh virus HPV, ada tipe 14, 18 gitu ya, 16 banyak tipenya. Nah ini satu-satunya kanker yang bisa dicegah dengan vaksinasi di antara yang semua jenis kanker lainnya gitu ya, yang cara pencegahannya tadi semuanya global hampir sama, tapi yang hanya dengan kanker leher rahim ini yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah untuk program pemerintah itu juga sudah aktif, yaitu bisa diakses gitu ya pada layanan anak sekolah dok, dari anak sekolah bahkan sudah bisa dari Di usia puskesmas kita juga nih, di bisa, wilayah kita. di seluruh Indonesia Sudah, pun di juga seluruh ada. Indonesia. Iya, Oke. jadi usia memang belum melakukan hubungan seksual aktif. Jadi dari usia 11 sampai 12 Oh, tahun, berarti kelas 5 atau 5 SD vaksin itu justru lebih efektif Iya, untuk yang lebih belum kontak efektif. seksual ya dok ya. Iya betul sekali gitu. Jadi harusnya dimanfaatkan dengan baik gitu, karena kalau misalkan kita harus vaksinasi mandiri lumayan ya dok budgetnya gitu, dan ini pemerintah mau cover gitu untuk program ini gitu dok. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, dari sekian banyak jenis kanker itu ada satu jenis kanker yang itu sangat bisa dideteksi secara dini dan bahkan ya bisa dicegah gitu Bapak Ibu. Salah satunya adalah CA cervix ini. Dan kenapa begitu concern? Karena ini nomor 2 terbesar ya dok ya untuk wanita dok. ya. Iya. Yang nomor satunya itu adalah kanker payudara seperti itu. Betul. Nah, sekarang gini dok, kita coba bahas terkait hal-hal yang mungkin mitos dan fakta di masyarakat ya. Jadi ada beberapa yang seperti ini dok bilangnya, kan di luar sana tuh banyak yang mereka menyebutnya superfood. Wah pokoknya dengan segala makanan suplemen segala macam, masyarakat mempercayai bahwa itu bisa fix mencegah kanker. Itu kira-kira gimana dok? Ya, untuk saat ini untuk semua terapi, obat-obatan maupun herbal, fitofarmaka ataupun obat-obatan lainnya pasti kan harus diteliti ya dok. Dan itu kita juga ada BP POM-nya juga untuk itu. Untuk obat-obatan yang herbal atau fitofarmaka dan lain-lainnya pasti
ada manfaat atau ininya harus diteliti terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalkan untuk obat-obatan tertentu yang mengklaim bisa mengobati atau mencegah, itu mungkin harus penelitiannya agak lama dan harus diteliti dulu gitu dok. Nah untuk lebih baiknya, sebaiknya kita memang kontrol ke dokter langsung. Dan ada spesialis khusus gitu, misalkan bagian onkologi gitu, untuk onkologi, untuk lebih tata laksananya lebih lanjut gitu. Soalnya banyak kasus-kasus juga di puskesmas kecamatan Taman Sari berobatnya herbal, berobatnya mandiri gitu ya dok ya. Kemudian ketika sudah sampai puskesmas sudah stadium lanjut, sudah terlambat atau bahkan sudah menyebar kemana-mana, kan sayang sekali gitu ya. Padahal ketika kita bisa ketemunya di stadium dini awal gitu ya, itu sebenarnya angka lifetime-nya atau angka ininya tuh bisa lebih tinggi gitu usianya gitu, angka harapan hidupnya maksudnya gitu. Jadi memang khususnya ketika kanker itu biasanya memang terdeteksi ketika stadiumnya sudah lanjut sih ya dok ya, gitu. Maksudnya karena sudah muncul gejala seperti itu gitu. Khususnya bahkan ketika terkait dengan CA cervix yang bisa dicegah, kenapa enggak dari sejak dini ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu tadi agak bingung kok harus ke onkologi segala macam gitu ya, udah Bapak Ibu pokoknya gampang tinggal datang ke puskesmas Kecamatan Taman Sari, khususnya yang di wilayah Taman Sari gitu ya. Nanti pasti akan diarahkan juga sama dokternya ya dok, kalau misalnya emang terdeteksi ke arah keganasan seperti itu ya dok ya. Oke dok, nih terakhir dok, pertanyaan terakhir ya, biar nggak lama-lama juga ya dokternya kita tahan di sini ya, mau pelayanan kayaknya dok ya. Iya dok. Kira-kira apa nih dok pesan dokter gitu ya terkait ya kalau misalnya terapi kan memang ya udah masyarakat emang harus berkontak dengan layanan kesehatan kayak gitu di luar ikhtiar lainnya gitu. Nah untuk antisipasi nih dok, kira-kira apa nih pesan dokter untuk masyarakat khususnya di wilayah puskesmas Kecamatan Taman Sari? Iya. Tidak lupa atau tidak bosan-bosannya lah kita kan sebagai di garda terdepan itu untuk menggerakkan, yaitu gerakan masyarakat sehat atau Germas itu, karena selalu akan membuat semua penyakit apapun, penyakit tidak menular, penyakit menular ataupun termasuk salah satunya kanker ini itu bisa dicegah gitu ya, yaitu dengan gerakan masyarakat sehat. Kalau untuk di penyakit tidak menular itu biasa dengan kita istilah cerdik dok. Cerdik, apa itu cerdik ya? Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin dan berkala. Cek kesehatan secara rutin dan berkala. Iya, kita juga kalau misalnya pasien-pasien boleh kontrol tuh sebulan sekali ya, termasuk dengan dari cek tekanan darah, kemudian berat badan biar tahu tuh kegemukan apa enggak, atau cek gula dan lain-lain, penyakit komorbid dan lain-lain gitu ya, bisa untuk ketahuan sejak awal. Ya termasuk kalau misalnya ada benjolan payudara nih misalkan, kita juga bisa tahu nih kalau ada keluhan gitu ya, jadi bisa ketahuan lebih awal. Itu yang pertama. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Nah ini kan buat bapak-bapak nih. Asap rokok. Iya. Nah untuk bapak-bapak ternyata kan kanker yang menduduki peringkat pertama pada laki-laki itu kebanyakan kanker paru-paru dong. Berarti kalau pada wanita payudara, pada laki-laki itu nomor satunya paru-paru. Nah untuk kanker paru-paru ini kan kebanyakan itu ada faktor resikonya dari merokok. Nah ini ada salah satunya ya harus dihindari, ini harus dienyahkan gitu ya. Asapnya aja atau sama sumber asapnya dok? Semuanya, bahkan kita yang terpapar pun juga beresiko dok, gitu ya. Bisa jadi PPOK, asma dan lain-lain gitu ya, pneumonia buat anak kecil kan kasihan juga tuh dari asapnya aja. Kemudian yang selanjutnya R-nya itu rutin aktivitas fisik minimal 30 menit, 30 menit 3 sampai 5 kali per minggu gitu. Jadi kalau totalnya 150 menit. Kemudian D-nya diet gizi seimbang dok, makanya untuk gizi seimbang. Ya, biar nggak obesitas, biar nggak kegemukan, supaya menjaga berat badan ideal, yaitu salah satunya dietnya dengan gizi seimbang. Kemudian selanjutnya I-nya ya, I-nya istirahat yang cukup. Ya, jangan kebanyakan begadang. Jadi jangan begadang, jangan nonton drakor juga nggak boleh kelamaan kayaknya. Iya, pokoknya istirahat kita minimal 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam Bapak Ibu semua ya. Iya, betul. Kemudian yang terakhir yaitu kelola stres. Stres. Iya, ini juga salah satu faktor pencetus juga. Jadi kalau misalkan mungkin yang beban kerjanya terlalu besar, berat gitu ya,
harus mengelola stres. Jadi mungkin kalau ini harus kebanyakan healing nih kalau anak muda zaman now ya. Boleh healing nih biar nggak stres dari paparan itu juga mencetuskan. Jadi kelola stres juga salah satu dengan faktornya. cerdik tadi ya dok Iya, ya. betul. Oke, siap. Nah, Dokter Vita ya, terima kasih banyak nih atas Sama-sama. sharingnya, Masya Allah ya, terkait dengan Hari Kanker Sedunia, dan semoga Bapak Ibu yang mendapatkan informasi dari sini itu mendapat banyak manfaat gitu ya. Dan pastikan Bapak Ibu kalau misalnya memang ada topik-topik yang memang ingin Bapak Ibu adakan ya oleh PKC Taman Sari, nah Bapak Ibu tulis di kolom komennya gitu ya, dimanapun nanti Bapak Ibu lihat video ini ya. Nah mungkin gitu aja dari kita ya, Iya dong. Dokter Nurvita dan saya Dokter Yuliani, kita di podcast Obat Taman Sari, obrolan sehat Puskesmas Kecamatan Taman Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.